adalah pelaku dari kasus permen cyanida, The Candyman. Okay, welcome to Game90net, and the first thing here I want to talk about congratulations for me and for you all, because akhirnya gue akan melanjutkan kembali lagi tentang sebuah segmen serial killer yang udah lama gue tunda-tunda. Dan kalau kalian cek di bagian playlist Game90net itu kan sekarang gue ada bikin playlist baru. Jadi di situ kalau misalnya kalian mau mencari detail misteri, ungkap misteri, terus ada mau mencari video-video tentang kasus pembunuhan, sekarang menjadi lebih gampang dan kalian bisa cek aja langsung di playlist gua. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini Game90net membahas tentang serial killer itu juga nggak begitu banyak. Dan sekarang gua akan memutuskan melanjutkan kembali segmen serial killer season ke 2. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game90net. Jadi di video kali ini gua akan menemani kalian dengan kasus-kasus unsolved yang belum terpecahkan sampai saat ini, di mana kasus ini itu terjadi pada malam Halloween. Ini adalah foto seorang perempuan bernama Catherine Lillian Armstrong. Doi merupakan seorang perempuan yang religius dan sering datang ke acara kebaktian di gereja. Pada 1963, Catherine rencananya ia akan datang ke sebuah gereja dengan tujuan doi ingin bernyanyi sekitaran jam 19.30 malam. Cuman sayangnya nih, setelah acara di gereja ini sudah dimulai dan sudah ditunggu sama banyak orang juga dari teman-teman Catherine, saudara si Catherine, ternyata si Catherine itu nggak datang dan nggak memberikan kabar sama sekali. Pagi selanjutnya, sepupu Catherine yang bernama Ada Ridley ini datang ke rumah si Catherine dengan tujuan doi ingin mengecek keadaan si Catherine dan juga ingin memastikan kenapa si Catherine pada malam itu nggak datang ke gereja. Padahal setahu si Ada Ridley ini, Catherine itu adalah orang yang memang religius dan selalu datang untuk acara kebaktian, apalagi menyanyi ini adalah kegiatan yang sangat disukai sama si Catherine. Cuman ketika si Ridley ini sampai di rumah Catherine, Ridley ini kaget karena pas doi sampai, doi ngelihat rumah si Catherine itu kayak tertutup, nggak kebuka. Padahal si Ridley itu datang ke rumah Catherine dan sampai di sana sekitaran jam 10 siang. Ridley mencoba untuk mendekat ke rumah Catherine dan mengetuk pintu rumah si doi. Cuman anehnya ketika diketuk, gak ada satupun orang yang nyaut. Alhasil karena panik, Ridley itu menghubungi polisi setempat, dan pas polisi ini datang ke rumah Catherine dan mendobrak pintu rumah si doi, ternyata polisi ini itu menemukan Catherine udah tergeletak terbaring di lantai dan tidak bernyawa. Parahnya lagi, polisi ini itu juga menemukan tubuh si Catherine dengan keadaan wajah dan juga kepalanya ini ditusuk menggunakan benda tajam. Luka yang didapatkan si Catherine ini bukan cuman bekas tikaman, melainkan ada juga beberapa bagian kayak di bagian leher si Catherine yang diikat dengan nilon, dan juga ada beberapa tanda-tanda kalau si Catherine memberikan perlawanan ketika ada seseorang yang menyerang si Catherine. Dari insiden kasus kejadian dari si Catherine ini, itu sudah dilakukan interogasi sebanyak 16.000 orang di daerah sana, dari orang-orang yang warga biasa sampai ke warga-warga yang memiliki riwayat catatan kriminal. Cuman pada saat itu juga anehnya polisi itu nggak menemukan adanya tanda-tanda atau pelaku siapa orang dalang yang telah melakukan eksekusi kepada si Catherine. Yang artinya Catherine tewas di malam Halloween dan nggak ditemukan pelakunya sampai saat ini. Terkadang gue juga bingung nih, entah kenapa ada beberapa kasus dari orang-orang yang memang kelihatannya baik di media, atau katakanlah dia adalah orang yang baik, alim dan suka datang untuk beribadah, malah terjadi sebuah insiden yang sangat tidak menyenangkan, kayak diserang oleh seseorang. Sedangkan orang-orang yang suka datang ke klub malam untuk santai, hiburan, enak-enakan, mereka malah memiliki kehidupan yang lebih menyenangkan ketimbang orang yang alim. Apakah ini salah satu ujian dari Tuhan gitu? Singkat cerita, di sini ada seorang pria berinisial KOB. Kita panggil saja namanya sebagai Brian. Nah,
Brian ini memiliki seorang istri bernama Diane dan juga 2 orang anak bernama Timothy berusia 8 tahun dan Elizabeth berusia 5 tahun. Dan keluarga Brian ini tinggal di daerah Texas. Brian ini bisa dikatakan sebagai salah satu orang yang bekerja dengan sangat keras untuk membiayai ekonomi keluarganya sendiri. Cuma masalahnya di sini itu adalah ternyata si Brian itu memiliki hutang sebesar 100.000 US dollar. Semenjak Brian ini memiliki hutang, Brian berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Jadi dulunya si Brian ini kan suka ngumpul bareng keluarga, terus sering juga bermain dengan anaknya yaitu si Timothy sama si Elizabeth. Dan Brian itu juga dikenal sebagai orang yang gak pernah merokok. Nah, semenjak ada hutang, Brian itu menjadi orang yang penyendiri, gak suka berkumpul dengan keluarga, terus menjadi pendiam banget dan juga suka ngerokok, bahkan doi juga minum alkohol. Belum lagi ada beberapa kabar tentang Brian yang terlibat ke dalam aksi pencurian uang dari hasil scam dan juga ia dikabarkan akan segera dipecat dari tempat doi bekerja. Dan parahnya lagi, rumah si Brian itu harus disita gara-gara gak bisa membayar uang pinjaman dari bank. Lanjut pada 1974 di malam Halloween, anak Brian yaitu si Timothy dan juga Elizabeth ini berencana keluar rumah dengan tujuan mereka ingin pergi ke rumah tetangga dan mengajak teman-temannya untuk bermain trick or treat. Jadi kan kalau di Halloween trick or treat ini kayak semacam ada anak-anak datang ke rumah dan mereka minta permen dengan mengatakan trick or treat. Dan kalau misalnya orang itu mengatakan treat, maka doi bakalan dapat permen. Lanjut nih, Brian itu memberikan permen pixie stick kepada beberapa anak di perumahan. Salah satunya itu adalah kedua anaknya sendiri yaitu si Timothy dan juga Elizabeth. Saat Timothy pulang ke rumah, doi langsung menghampiri ayahnya yang sedang duduk di ruangan depan. Saat itu juga si Timothy ini bercerita kalau doi mendapatkan permen dalam jumlah yang sangat banyak. Cuman permen yang paling disukai sama si Timothy ini adalah permen yang diberikan sama ayahnya sendiri yaitu si Brian. Di saat itu juga si Timothy itu langsung ngebukain bungkus permen dari ayahnya dan memakan permen tersebut. Cuman ketika permennya ini dimakan sama Timothy, saat itu juga si Timothy itu langsung kayak sakit perut, mual-mual, dan tubuhnya itu kayak kejang-kejang yang pada akhirnya Timothy meninggal. Setelah mendengar adanya anak yang keracunan permen di malam Halloween, pihak kepolisian ini langsung melakukan penyelidikan. Seramnya nih, ketika tubuh si Timothy ini diotopsi, mereka ini menemukan adanya kandungan bubuk sianida di dalam permen yang dimakan sama doi. Polisi ini juga menyebarkan berita di sepanjang jalan di seluruh rumah warga yang pada akhirnya berita ini itu membuat heboh seluruh warga di Texas dan semua orang tua menyuruh anaknya untuk membuang permen yang mereka dapat di malam Halloween. Cuman masalahnya di sini adalah polisi ini nggak bisa menemukan adanya bukti kriminal atau bukti dari orang yang meletakkan bubuk sianida di dalam permen yang dimakan sama si Timothy. Nah, beberapa minggu kemudian, di saat yang bersamaan juga nih, ada seorang polisi yang secara diam-diam melakukan investigasi kepada Brian. Jadi si polisi ini itu kayak melakukan penyelidikan secara diam-diam, kayak memata-matai si Brian. Yang pada akhirnya polisi ini itu berhasil menemukan bukti kalau Brian adalah pelaku dari kasus permen sianida, The Candyman. Menurut hasil investigasi dari kepolisian ini kayak begini. Setelah kejadian di mana anak Brian ini meninggal, saat itu juga si Brian itu langsung mendatangi kantor BPJS untuk mengambil uang asuransi jiwa kedua anaknya. Nah, kurang lebih uang BPJS yang didapat sama si Brian ini akan digunakan sama doi untuk membayar utang yang ia miliki. Supaya uang BPJS ini bisa cair, si Brian itu berencana untuk ngeeliminasi kedua anaknya dan pada akhirnya cara ini itu pun dilakukan sama si Brian dan Brian pun ditangkap. Cuma masalahnya di sini itu ketika si Brian ditanya kenapa Brian itu bisa memiliki hutang dalam jumlah yang begitu banyak, Brian itu sama sekali nggak mau memberikan informasi dan juga nggak mau memberikan bukti siapa orang yang telah membantu si Brian untuk melakukan aksi kriminal ini. Gue curiga nih, jangan-jangan si Diane, si istrinya Brian ini juga ikut ke dalam komplotan si Brian. Cuman ketika diinterogasi sama polisi, si Diane itu bilang kalau doi nggak tahu apa-apa tentang rencana si Brian
Dan kalaupun si Brian itu berencana untuk mengeliminasi anaknya, si Diane itu juga nggak akan setuju. Cuma gue tetap nggak tahu nih, mungkin nggak sih ibunya ini itu secara diam-diam juga ada kaitannya dengan si Brian. Ini merupakan salah satu kasus yang paling aneh sekaligus paling menyeramkan. Jadi gini, di sini ada seorang pria bernama Derek Grant. Doi adalah pria pemabuk, suka minum minuman alkohol, tapi nggak suka berkelahi. Pada 31 Oktober 1980, atau tepatnya di hari di malam Halloween, Derek Grant memutuskan untuk pergi ke dua tempat klub malam. Klub malam pertama yang dikunjungi sama si Derek ini bernama Vicky. Nah, klub malam yang kedua ini bernama Carver's. Jadi katakanlah kedua klub malam ini itu memiliki lokasi yang benar-benar sangat dekat, dan lokasinya itu berada di Park Street. Lanjut, sekitaran jam 2 pagi, Derek Grant itu sudah mulai merasa bosan bermain di klub malam. Pada akhirnya doi memutuskan untuk kembali ke area hotel yang ada di daerah Unicorn. Nah, untuk kembali ke hotelnya, si Derek Grant itu memutuskan untuk berjalan melalui tempat yang disebut dengan nama Brandon Hill. Nah, Brandon Hill ini merupakan sebuah tempat di mana pejalan kaki itu bisa berjalan dengan bebas, dan katakanlah kalau di jam 2 pagi itu memang gak ada orang sama sekali di area tersebut. Ditambah lagi yang paling mengerikannya, Brandon Hill itu kayak berada di area atau kawasan yang dekat dengan hutan. Saat itu juga masalahnya itu langsung muncul. Jadi ketika si Brandon itu rencananya sudah mau balik ke area hotel di jam 2 pagi, ternyata pas udah paginya pihak dari area hotel ini itu nggak mendapatkan kabar dari si Derek Grant. Bahkan nggak ada juga kabar dari service room hotel yang mendapatkan telepon dari Derek Grant. Dan yang paling parahnya lagi, ada seorang pelayan yang menemukan Derek Grant telah tergeletak di area Brandon Hill dengan keadaan tidak bernyawa. Pokoknya tubuhnya itu luka-luka dengan tusukan, pukulan, dan juga beberapa tendangan. Yang paling parahnya lagi, sampai saat ini juga ternyata pihak kepolisian itu nggak menemukan adanya bukti dari orang yang telah mengeliminasi si Derek Grant. Seolah-olah nih, itu kayak ada orang yang sengaja melakukan aksi ini atau kayak sudah merencanakan aksi ini, dan orang ini itu kayak menutupi kasus Derek Grant. Singkat cerita, di sini ada seorang pria bernama Joseph Smith yang tinggal di daerah Sanford di Florida. Doi itu tinggal bersama dengan ibunya dan juga saudara laki-lakinya yang bernama Roland Delotech. Saat itu juga Joseph melakukan kegiatan seperti biasa, yaitu berangkat pagi untuk kerja dan pulang di jam 5 sore. Dan karena di hari itu adalah malam Halloween, si ibunya dan juga saudara laki-lakinya, ketika si Joseph Smith ini pulang ke rumah, Doi ngelihat rumahnya itu sudah dihiasi dengan labu-labu dan juga lampu-lampu untuk menikmati acara Halloween. Karena sudah nggak ada hal yang bisa dilakukan sama si Joseph, rumah sudah didekorasi, permen dan kue-kue juga sudah ada, semuanya sudah siap dan tinggal menikmati datangnya hari Halloween. Pada akhirnya Joseph itu keluar di jam 6 sore untuk bertemu dengan teman kerjanya, dan juga si Joseph pengen mengambil sesuatu. Dan si Doi itu kembali ke rumah sekitaran jam 7 malam. Di saat itu juga si Joseph itu kumpul bersama keluarga dan makan-makan bersama. Cuman anehnya ketika jam 9 malam tiba-tiba itu ada seseorang yang datang dan membunyikan bel pintu rumah si Joseph. Saat itu juga si Joseph ini berpikir mungkin aja ini adalah anak-anak yang ingin meminta permen. Cuma ketika pintu dibuka, malah muncul sosok seseorang tidak dikenal memakai topeng tengkorak warna putih dan jubah hitam. Nah, ketika si Joseph ini baru aja mau memulai pembicaraan, tiba-tiba orang aneh ini itu langsung menodong pistol ke arah si Joseph dan langsung menembak tubuh si Joseph. Dan gak lama setelah itu, orang yang memakai topeng Scream ini masuk ke rumah keluarga Joseph dan menembaki ibunya dan juga saudara laki-lakinya. Lanjut nih, pada 31 Oktober 2016, berita atau kabar tentang pria bertopeng yang memakai topeng Scream misterius ini tentang penembakan yang terjadi di rumah keluarga si Joseph itu sudah mulai menyebar dengan sangat cepat dan sudah diketahui oleh warga-warga yang ada di sana.
Pihak kepolisian itu sudah melakukan investigasi dengan cara mengecek area CCTV perumahan, melakukan interogasi ke tetangga-tetangga, lalu menyebarkan brosur bagi siapa saja orang yang bisa memberikan informasi tentang aksi insiden penembakan yang dilakukan oleh pria misterius memakai topeng Scream ini, maka mereka bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Cuman sayangnya sampai saat ini itu nggak ada satupun orang yang berhasil menangkap si pria bertopeng misterius. Coba lu bayangin deh, lu lagi di rumah sendirian ya, terus tiba-tiba ada yang ngetokin pintu rumah lo, dan pas lo buka tiba-tiba ada orang gak dikenal pakai topeng Scream lagi, dan orang ini itu langsung nodongin pistol ke arah lo dan bilang trick or treat. Malam Halloween itu nggak selalu memiliki momen yang indah, karena ada juga beberapa momen-momen di mana orang-orang ini itu mengalami atau menyebarkan cerita mereka yang dimana mereka mengalami hal mistis atau mengalami penampakan hantu. Cuma menurut gue ya, ini akan lebih baik ketika elu Halloween elu mengalami penampakan hantu ketimbang elu mengalami hal yang kayak begini. Singkat cerita, di sini ada seorang perempuan bernama Hyung Jong atau sering dipanggil dengan sebutan Cindy Song. Doi merupakan gadis keturunan Korea dan tinggal sekaligus kuliah di Amerika Serikat. Lanjut pada 31 Oktober 2001, Cindy berencana untuk mengikuti sebuah festival Halloween bersama dengan teman kuliahnya. Saat itu Cindy mengenakan sebuah kostum dengan gaya kelinci. Jadi modelnya itu kayak ada telinganya panjang, terus bagian wajah dan juga badannya itu dominan kayak warna pink muda. Dan di bagian roknya itu ada aksesoris ekor kelinci. Festival Halloween yang dikunjungi Cindy ini merupakan sebuah tempat klub malam yang sangat populer di kalangan mahasiswa. Dan nama klub ini itu disebut dengan nama Players Night Club. Lanjut sekitaran jam 2 pagi, Cindy dan juga temannya itu sudah mulai capek berada di klub dan memutuskan untuk pulang ke apartemen. Cuman ketika berada di tengah jalan, si Cindy itu punya ide lain lagi. Jadi si Cindy itu kayak ngajakin teman perempuannya itu datang ke rumah si teman ceweknya ini. Jadi kayak mereka ini itu pengen quality time bersama, kayak main video game, nikmatin snack-snack, terus ngobrol tentang masalah percintaan. Setelah itu sekitaran jam 4 pagi, si Cindy itu diantarin pulang sama teman ceweknya ke apartemen si Cindy. Nah, masalahnya itu baru muncul. Jadi sekitaran 3-4 hari atau pada 4 November 2021, si temannya Cindy, si teman-teman ceweknya ini, mereka itu baru notice kalau Cindy itu ngilang dan gak ada kabar sama sekali. Teman-temannya itu udah nyoba nelpon ke rumah, udah coba nanya ke teman-teman kampus, bahkan sudah nanya ke dosen, Cindy ini itu ada izin di kampus atau enggak. Dan hasilnya nihil. Setelah dilakukan investigasi oleh kepolisian, mereka menemukan beberapa hal-hal yang cukup aneh. Salah satunya itu kayak nggak ditemukan adanya tanda-tanda bukti orang yang mencoba untuk masuk ke dalam apartemen si Cindy. Terus ada juga alis mata palsu yang dipakai sama si Cindy di malam Halloween. Lalu HP Cindy itu juga ditemukan dengan keadaan kayak diletakin di atas ranjang. Cuman keanehannya, kunci apartemen, dompet dan juga kartu kredit itu sudah menghilang dan nggak dapat ditemukan. Alhasil pihak kepolisian itu mengatakan kemungkinan si Cindy pada malam Halloween itu kan di jam 4 pagi sudah diantarin pulang sama temennya. Nah, Cindy itu sampai ke apartemen, mencoba untuk mencopot pakaiannya, alis matanya dan juga meletakkan HP-nya. Setelah itu Cindy itu keluar dari apartemen dengan tujuan doi ingin pergi ke minimarket untuk membeli sesuatu. Dan di saat dimana si Cindy itu dalam perjalanan pulang, kemungkinan di saat itu juga lah Cindy menghilang. Spekulasi yang paling kuat dari kasus Cindy ini ditemukan kembali pada tahun 2003. Dan yang menjadi tersangka utamanya itu adalah seorang pria bernama Hugo Zelensky. Hugo merupakan seorang kriminal sekaligus pembunuh berantai yang melakukan aksinya dengan cara meminta bantuan kepada apoteker untuk menangkap para korbannya. Cuma ketika Hugo ditangkap dan polisi juga menemukan 12 tubuh manusia di lahan belakang rumah si Hugo, ternyata gak ada bukti keberadaan Cindy. Yang artinya bisa jadi di sini Cindy itu sudah dilenyapkan oleh seseorang dan tubuhnya itu dihilangkan atau dibuang ke suatu tempat yang membuat pihak kepolisian gak bisa menemukan tubuh Cindy. Atau mungkin aja pihak kepolisian sudah menemukan tubuh Cindy, cuma gak bisa menemukan siapa pelakunya.
Anyway, cerita dari Hyun Jong hilangnya si gadis Korea ini itu membuat gue mengingat sebuah cerita dari Stranger from Hell, film dari Korea yang ada di webtoon. Itu kalau nggak salah ada juga orang yang nginep di sebuah apartemen, cuman pelakunya itu adalah ibu kosnya sendiri. Jadi orang yang ada di apartemennya itu adalah pembunuh berantai. Mungkin nggak apartemen yang ditinggali sama Cindy itu isinya pembunuh berantai? Oke, itu dia guys video kita hari ini tentang kasus-kasus yang belum terpecahkan sampai sekarang. Kasus yang terjadi di malam Halloween yang paling menyenangkan harusnya, tapi malah berubah menjadi sebuah tragedi yang paling mengerikan. So, seperti biasa kalau kalian suka dengan video gua kali ini, kalian bisa kasih gua like dan share video ini, dan kasih gua dislike aja guys kalau kalian gak suka dengan video gua, dan dukung gua terus dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini supaya channel ini makin berkembang, gua makin sering upload videonya, dan moga-moga gua bisa tembus 100.000 subscriber. Anyway, untuk kalian yang kalau misalkan mau follow akun media sosial Game90net, sekarang udah gua sediain linknya ada di bawah, kalian tinggal tekan aja dan kalian tinggal tekan follow. Dan kalau misalkan kalian punya cerita menarik atau mau DM ke gua, kalian juga bisa langsung aja ke Instagram gua. Pokoknya nantikan video gua selanjutnya karena di hari besok gua juga akan upload video baru lagi. Jadi di hari Kamis, Jumat, Sabtu dan juga Minggu itu akan selalu ada video. So see you guys on the next video and still almost.